Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pelihara kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu, beribadah, memuji Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami melalui penyampaian kebenaran firman Allah oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkannya. Dan diberi kami kemampuan yang sama untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang kurang memperhatikan apa yang disebut dengan kehidupan rohaninya. Terlalu banyak orang hanya memikirkan, bahkan memikirkannya, mengupayakannya dengan berbagai macam cara untuk memuaskan, untuk memenuhi keinginan manusia jasmani atau tubuhnya sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan berbicara bagaimana kita memiliki roh yang luar biasa. Itu sebabnya khotbah hari ini berjudul Rahasia Memiliki Roh yang Luar Biasa. Roh yang dimaksud di sini bukan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu luar biasa. Tapi roh yang dimaksud adalah roh kita sendiri. Bagaimana kita memiliki roh yang hidup, roh yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Saya akan awali dari apa yang Paulus katakan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menyampaikan satu doa atau harapan yang berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya, Paulus menekankan kepada seluruh jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi dia juga berbicara lebih khusus mengenai setiap pribadi, yaitu pribadi manusia itu yang terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya tubuh kita, hanya jiwa kita, tapi Paulus berkata rohmu juga. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kita menemukan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Nah, unsur yang pertama adalah yang disebut dengan roh. Roh. Sekali lagi roh yang dimaksudkan adalah roh manusia itu. Roh atau nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia. Dan roh itu kelak akan kembali kepada Allah kalau seseorang itu sudah mati. Roh adalah sifat alami manusia
Dan dialah atau roh itulah yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah. Roh itulah yang membuat manusia mengerti, memikirkan hal-hal yang rohani. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan diabaikan ini. Roh kita itu akan kembali kepada Allah. Alkitab berkata. Yang kedua, roh itulah yang membuat kita atau yang membuat seseorang menjadi tertarik atau memikirkan hal-hal yang rohani. Lalu yang kedua, ada jiwa. Nah, saudara-saudara, jiwa atau pikiran atau kehendak dan perasaan. Jadi, pikiran kita, kehendak yang ada pada kita, perasaan yang ada pada kita, itu adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Mengapa disebut unsur batinia? Karena dia ada di dalam diri manusia itu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tidak semua orang bisa memahaminya. Tapi yang mengetahui memahaminya adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jiwa kita pun harus terpelihara. Yang ketiga adalah tubuh. Nah, saudara-saudara, tubuh atau daging itu adalah unsur lahiriah. Kalau jiwa disebut batiniah di dalam, tubuh itu lahiriah. Artinya lahiriah yang bisa dilihat oleh orang lain. Unsur tubuh atau daging itu dapat dilihat, dapat disentuh dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita perlu memikirkan ulang. Apakah ketiga unsur ini di dalam diri kita adalah menjadi unsur yang baik, unsur yang sehat, sebagaimana Paulus menyampaikannya kepada jemaat di Tesalonika. Terlalu banyak orang hanya berkecimpung bagian yang ketiga, tubuhnya didandani, bukan salah. Tubuhnya dirawat tidak salah dan memang harus kita rawat. Tetapi dia kurang memperhatikan kebutuhan jiwa, apalagi kebutuhan roh. Sekali lagi hal yang penting yang untuk kita renungkan dari tiga unsur ini adalah roh, di mana Alkitab tadi berkata bahwa roh itu akan kembali kepada Allah. Nah, saudara-saudara, dari tiga unsur ini maka hari ini kita akan membahas atau berbicara secara khusus mengenai unsur yang pertama, yaitu roh. Nah, saudara-saudara, memiliki roh yang sehat, memiliki manusia rohani yang hidup, manusia rohani kita yang luar biasa. Daniel pasal yang ke-5 ayat 12. Daniel pasal 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Karena pada orang itu, pada Daniel terdapat roh yang luar biasa. Juga dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa
Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Daniel yang punya roh yang luar biasa, mampu menerangkan mimpi, mampu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, mampu menguraikan hal-hal yang kusut. Dan oleh karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, maka Daniel ditempatkan atas seluruh kerajaan. Dalam terjemahan lain, ada terjemahan bahasa Inggris yang menyebutkan bahwa roh yang luar biasa itu diterjemahkan excellent. Spirit excellent, excellent. Excellent itu terbaik, terunggul dari semua. Kalau ada yang baik, ada yang bagus, terbaik, di atasnya, di atas yang paling baik, paling unggul itulah namanya excellent. Jadi Daniel itu memiliki roh yang excellent, roh yang hidup, roh yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, ya, bagaimana Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa itu? Kenapa Daniel memiliki roh yang luar biasa itu? Dan setiap kita pun perlu memiliki ini, saudara-saudara. Dengan adanya roh yang luar biasa pada kita akan memampukan hubungan kita, memampukan pemikiran, memampukan konsep kita tentang Allah menjadi benar. Nah, saudara-saudara, belajar dari apa yang Daniel miliki. Saya menemukan di sini ada 3 rahasia. Ada 3 hal yang dimiliki oleh Daniel yang olehnya Tuhan memberikan kepada dia roh yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintahnyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daniel berketetapan. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, bukankah Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah? Alkitab berkata demikian, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bersih, kalau tubuh kita layak, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, Daniel sadar, Daniel memahami itu. Maka yang pertama, saudara-saudara, rahasia memiliki roh yang luar biasa, belajar dari apa yang Daniel lakukan. Berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Berketetapan untuk hidup benar. Berketetapan untuk hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa masalahnya dengan makanan dan anggur yang disuguhkan atau yang diperintahkan supaya Daniel makan dan minum anggur itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daniel pada masa itu ada di dalam situasi Babel yang sepenuhnya kafir. Artinya kafir di sini adalah orang-orang yang tidak mau tahu, tidak takut, tidak hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Maka saudara-saudara, ada satu kelaziman, ada satu kebiasaan di Babel, bahwa makanan, minuman atau anggur yang hendak mereka makan sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala.
Makanan itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Dengan alasan itulah maka Daniel menolak. Bukankah kita percaya bahwa makanan raja itu pasti makanan yang paling enak? Makanan yang paling lezat, makanan yang paling bergizi sudah pasti. Bukankah anggur yang biasa diminum oleh raja itu adalah merupakan anggur-anggur yang berkualitas, anggur-anggur pilihan sudah pasti. Tetapi Daniel menolak untuk tidak makan, untuk tidak minum. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita juga dapat belajar bahwa dapat dipastikan apa yang diajarkan kepada Daniel dan juga kepada kawan-kawannya sering bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan prinsip kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara, dengan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, Daniel sadar ini melanggar ketetapan hukum Allah. Dan Alkitab berkata Daniel berketetapan, Daniel berkomitmen, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman karena sudah dipersembahkan kepada berhala. Pertanyaannya adalah, kalau manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, secara daging, bukankah makanan raja dan minuman raja itu menjadi makanan yang sangat menyenangkan dan memuaskan secara tubuhnya Daniel? Jawabannya iya. Nah, itu sebabnya Daniel sadar bukan hanya tubuh yang harus dipedulikan, bukan hanya keinginan tubuhnya, keinginan dagingnya yang harus diutamakannya. Tapi dia ingat, bicara masalah kebutuhan roh harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Daniel berketetapan untuk tetap setia kepada Allah ketika diperhadapkan dengan pencobaan. Dia sedang diuji, dia sedang dicoba, sedang ditawarkan ada makanan yang nikmat, lezat, minuman yang berkualitas. Tapi dia tahu semua itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Tapi dia yakin bahwa Tuhan sanggup, akan Tuhan memberikan kepada dia kemampuan, kesanggupan untuk menolak, untuk melawan godaan, untuk melawan cobaan yang diarahkan kepada dia. Saya percaya karena Daniel berketetapan untuk memilih hidup benar, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, maka itulah yang membuat Daniel memiliki roh yang luar biasa dalam dirinya. Kalau saudara dan saya rindu memiliki roh yang luar biasa, maka ingatlah kita harus menjaga kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak menajiskan diri kita. Yang kedua, rahasia memiliki roh yang luar biasa yang dilakukan oleh Daniel. Kita melihat dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak melihat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Perhatikan baik. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel dikala itu ada dalam kelompok minoritas di pembuangan Babel. Itu sebabnya tidak heran kalau ada banyak orang-orang yang satu kerja dengan dia di pemerintahan itu tidak suka terhadap dia. Mencari kesalahan supaya dia bisa disalahkan, supaya bisa dipecat, supaya bisa dikeluarkan. Tapi firman berkata, para pejabat tinggi dan wakil raja mencari kesalahannya supaya dia bisa didakwa tetapi tidak ditemukan.
Kenapa tidak ditemukan? Karena karyanya begitu bagus, begitu maksimal. Oleh karena sekali lagi Alkitab tadi berkata, karena roh yang luar biasa ada pada dia, membuat Daniel menjadi ahli, membuat Daniel menjadi terampil, membuat Daniel menghasilkan pekerjaan yang luar biasa. Tidak ditemukan. Kenapa saudara-saudara? Alasan yang kedua, Daniel setia. Dalam terjemahan yang lain disebutkan Daniel setia dan jujur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dua kata ini, setia dan jujur, memang tidak mudah mencari orang-orang yang berkualifikasi seperti ini, saudara-saudara. Setia dan jujur, apa artinya setia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan setia itu artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada apa? Pada janji, pada pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, unsur ini ada pada Daniel. Itu sebabnya ketika dicoba untuk mencari kelemahannya Daniel, tidak ditemukan. Karena Daniel patuh, Daniel taat, Daniel berpegang teguh pada apa yang sudah ditugaskan kepada dia. Juga saudara-saudara jujur. Apa artinya jujur? Lurus hatinya, tidak bengkok, tidak berbohong. Tidak berkata yang tidak benar, tapi dia berkata apa adanya. Saudara-saudara, Alkitab juga menandaskan bahwa ternyata tidak mudah mencari orang yang setia. Dengar baik, tidak mudah mencari orang yang berkualifikasi ini, setia. Alkitab dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati. Perhatikan baik ayat ini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang baik banyak, itu maksudnya. Tetapi orang yang setia berarti sulit untuk didapatkannya. Sampai dikatakan siapakah menemukannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Daniel sebagai seorang minoritas, Daniel sebagai seorang ada di pembuangan Babil, tetapi saudara-saudara, dia memelihara hidup untuk tetap setia. Kemudian di dalam Mazmur pasal 101 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela. Nah, setia tak bercela akan melayani aku. Ayat ini saudara-saudara yang ditulis dalam kitab Mazmur adalah ayat atau perkataan yang diungkapkan atau yang menyatakan kerinduan seorang raja. Bagaimana orang-orang yang ada di sekelilingnya atau orang-orang yang mendampinginya adalah orang-orang yang setiawan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kerajaan harus mencari orang-orang yang setia. Harus mencari orang-orang yang jujur untuk dijadikan pegawai istana. Bahkan jika ada orang yang lebih baik daripada orang lain, dialah yang harus lebih diutamakan. Raja saja dalam hal ini Daud menginginkan orang-orang yang bekerja bersama dia adalah orang-orang yang setiawan. Setia atau jujur ditemukan pada pribadi seorang yang bernama Daniel. Dia setia kepada Tuhan, setia kepada pimpinannya, setia pada pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau saudara dan saya rindu memiliki roh yang luar biasa,
Pertama sekali kita harus tetap setia pada Tuhan. Amin. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan, setia pada panggilan kita. Dan setia kepada tugas yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Ini rahasia yang kedua. Daniel setia dan jujur. Kesetiaannya pada Tuhan, kejujurannya juga pada Tuhan diutamakan melebihi kesetiaan dan kejujurannya pada yang lain. Yang ketiga terakhir. Rahasia memiliki roh yang luar biasa. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Alkitab berkata mereka tetap berupaya mencari kelemahan Daniel. Tidak ditemukan. Tapi Alkitab mencatat hanya ada satu kelemahannya menurut orang itu. Apa itu kesetiaannya? Apa itu kehebatan Daniel dalam menjalin hubungan dengan Tuhan yang disebut dengan ibadahnya. Ibadah Daniel itulah yang dipersoalkan oleh orang-orang itu. Maka dibuatlah surat perintah supaya Daniel ditangkap, Daniel disingkirkan dari jabatan pemerintahan itu. Tapi apa yang terjadi ketika atau demi didengar Daniel dikatakan, maka dia masuk ke dalam kamarnya. Alkitab berkata dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan baik ayat ini saudara. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allah. Pertanyaan saya, apakah Daniel melakukan ini karena ada masalahnya? Karena dia mendapat surat perintah itu baru dilakukannya? Dari ayat ini kita temukan tidak. Karena kalimat terakhir berkata seperti yang biasa dilakukannya. Berarti ibadah 3 kali sehari dilakukan oleh Daniel itu bukan setelah ada masalah. Tapi jauh sebelum ada masalah pun dia sudah melakukan itu. Makanya dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, rahasia yang ketiga belajar dari Daniel menurut ayat ini. Dia menjaga persekutuannya dengan Allah. Dengan kata lain seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, Daniel intim dengan Tuhan. Daniel intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, keputusan raja tidak menyebabkan Daniel menjadi gentar, menjadi takut. Sehingga ia akan mengubah kebiasaannya berdoa. Tidak mengubah. Saudara, dia sadar ada bahaya yang sedang mengancam pekerjaan bahkan nyawanya sekalipun. Tetapi ia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya untuk memanjatkan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam pemahaman ini. Kenapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Hambatan, masalah, problema apapun tidak mengurangi niatnya, semangatnya, gairahnya
untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kadangkala hal-hal sederhana, hal-hal kecil, rintangan-rintangan kecil dalam diri kita, itu bisa menghalangi kita untuk beribadah. Baik ibadah pribadi kita, ibadah bersama seperti hari ini. Masalah kecil itu langsung merintangi kita. Tetapi Daniel, itu bukan masalah kecil saudara. Karena itu menyangkut karirnya, tapi menyangkut juga nyawanya. Karena kita tahu Alkitab mencatat pada akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan kemana? Ke dalam gua singa. Di dalam gua singa itulah dimasukkan dengan tujuan supaya Daniel dimakan habis, diterkam habis oleh singa-singa yang kelaparan itu. Tapi pertanyaannya untuk kita renungkan, kenapa diam singa itu? Itu singa bukan singa yang sedang kekenyangan. Karena sudah dibiasakan atau sudah diupayakan bahwa singa-singa yang dimasukkan untuk menerkam orang-orang yang tidak taat pada perintah raja adalah singa-singa yang kelaparan. Tapi Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu. Alkitab mencatat singa itu semua terdiam. Oh, Daniel dianggap singa itu menjadi kawannya. Tidak disentuh sedikit pun. Tidak dilukai sedikit pun. Apa yang membuat dia tidak dilukai? Sekali lagi ada roh yang luar biasa dalam dirinya. Oh, luar biasa. Mulut singa-singa itu semua terkatup. Daniel tidak dianggap sebagai makanan yang siap untuk dimangsa. Tapi Daniel dianggap sebagai temannya barangkali. Makanya diam saja semua singa-singa itu. Tidak melukai sedikit pun dari tubuhnya Daniel. Kenapa saudara? Daniel mengutamakan Tuhan. Daniel takut pada Tuhan. Karena ketakutannya dan dia lebih mengutamakan Tuhan. Maka di saat Daniel harus berhadapan dengan masalah besar. Di sana pun Tuhan Allah hadir. Di sana pun Tuhan Allah menyertai Daniel. Sampai membuat mulut daripada singa-singa itu terkatup dan terdiam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hambatan apa, halangan apa yang mencoba merintangi hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita langsung menyerah dan berkata, oke, aku tidak mau beribadah atau aku tidak mau bersekutu karena ini, alasan ini dan itu. Belajar dari apa yang Daniel lakukan. Hambatan, halangan tidak mengurangi niat, tidak mengurangi semangat dan gairahnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya karena dia menjaga persekutuannya dengan Allah lah, maka Daniel dianugerahi oleh Tuhan roh yang luar biasa. Maka hari ini hal yang sama untuk kita renungkan dan coba kita lakukan dalam hidup kita. Bahwa kita tidak boleh membiarkan apapun menyebabkan kita mengabaikan doa, mengabaikan ibadah kita kepada Allah setiap hari. Harus menjadi kebiasaan bagi kita. Doa sesingkat apapun, doa sesederhana apapun, harus menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang lain, maka berdoa pun, beribadah pun, bersekutu dengan Allah harus menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara-saudara memiliki roh yang luar biasa. Belajar dari apa yang Daniel lakukan. Berketetapan, bertekad untuk tidak mencemarkan, menajiskan dirinya. Dengan kata lain, dia memilih lebih hormat, takut pada Tuhan. Yang kedua, Daniel setia dan jujur. Dia setia pada Tuhan. Jujur dalam hal bertindak, dalam melakukan apapun. Dan yang terakhir, dia tetap menjaga persekutuannya dengan Allah. Saudara-saudara, milikilah roh yang luar biasa. Rindukanlah, dambakanlah itu. Sekarang saatnya kita membangun
saatnya kita untuk memenuhi atau memperlengkapi manusia rohani kita, melebihi manusia jiwa, melebihi manusia jasmani kita. Sebab yang akan kembali kepada Allah kalau kita mati kelak hanyalah roh kita, bukan tubuh. Tubuh akan kembali kepada tanah. Oleh sebab itu saudara-saudara, karena roh akan kembali kepada Dia Sang Pencipta, peliharalah dia, jagalah dia, penuhilah keinginan dan hasratnya. Karena Alkitab berkata, kita harus rela menyerahkan hidup kita untuk hidup atau dipimpin oleh roh. Karena orang yang dipimpin oleh roh, dia akan hidup menurut keinginan Allah dan kehidupanlah menjadi bagian hidupnya. Dan orang yang hidup menurut daging, kematianlah yang akan menjadi bagian hidupnya. Miliki roh yang luar biasa. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan dan sekaligus mengajar setiap kami, supaya kami tidak hanya memikirkan manusia jasmani atau tubuh kami atau kerinduan keinginan-keinginan kami memenuhi mengikuti tubuh jiwa kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya mulai saat ini kami juga memiliki kerinduan memenuhi kemanusiaan atau manusia rohani kami. Sama seperti Daniel, dia memiliki roh yang luar biasa. Kiranya roh yang sama diberikan Tuhan bagi setiap umat-Mu yang merindukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.